Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Nasha'ihul Ibad, benar ya? Makalah pertama ya. Makalah pertama dari bab sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, orang yang pada pagi harinya dia mengeluhkan tentang sulitnya ekonomi, seakan-akan dia mengadukan Tuhannya kepada orang lain. Itu kemarin ya, yang pertama. Waman asbaha aidakhola fis sobahi li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Waman asbaha, dan orang yang pada pagi harinya, waman dan orang asbaha yang pada pagi harinya, ai dakhala fis sobahi, artinya dia masuk ke waktu pagi, li umurid dunya hazina, ini enaknya dibalik artinya, hazinan sambil merasa sedih, li umurid dunya terhadap urusan-urusan dunianya. Orang yang pada pagi harinya terhadap urusan-urusan dunianya merasa sedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh dia di pagi hari itu, faqad maka sungguh asbaha di pagi hari itu, sakhitan 'ala Allah, dia sedang marah kepada Allah. Apa, Mbak? Marah. Orang yang pada pagi harinya terhadap urusan dunianya merasa sedih, maka sungguh di pagi hari itu dia sedang marah kepada Allah. Apanya? Ya pokoknya mau sedih urusan apapun gitu. Pagi-pagi misalkan kepala kita kelingan gitu. Badan pada sakit, pada ngerentek, lagi sedih aja, ngapa ya gitu. Padahal mau kerja, ini ngapa sih badan pakai begini gitu. Atau urusan duit, ngapa ya pagi-pagi agak punya duit pisan gitu. Ya pokoknya segala macam. Kalau pas pagi harinya kita mengeluhkan sesuatu atau merasa sedih terhadap urusan dunia yang sedang kita alami, berarti kita lagi marah sama Allah. Berarti lagi marah sama Allah. Ntar marahnya belakangan. Gitu. Pokoknya dalam hal apa aja ya tadi, mau masalah kesehatan, masalah keluarga, apa sih dah gini jadi ngomel mulu gitu pagi-pagi. Apa sih dah anak kemana kagak nurut pisan diatur-aturnya. Pokoknya segala macam. Apa sih dah bos jadi marah-marah mulu, tugas dari kantor kamu banyak amat sih.
segala macam yang berkaitan dengan urusan dunia. Kalau kita merasa sedih terhadap hal itu, berarti kita sedang marah kepada Allah. Ini maksudnya pagi, artinya ya kapan aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam gitu. Kapan aja kita merasa sedih atau mengeluhkan urusan-urusan dunia kita, berarti pada saat itu kita sedang marah kepada Allah. Marah sama Allah kagak uruk banget. Kita rezeki dari Allah, kesehatan dari Allah, bisa makan karena Allah, bisa gerak karena digerakkan oleh Allah. Kalau pakai marah sama Allah, kalau emang marah kudunya ya udah nikmatnya jangan diterima. Ini mah nikmatnya diterima tapi marah sama ayo baik. Cuma siapa yang bisa nolak nikmat Allah di sini? Nah, kalau nikmat Allah dicabut dari badan kita langsung mati kita. Jantung nggak bisa berdetak lagi. Kan jantung kita berdetak memang diberikan nikmatnya oleh Allah. Kita bisa napas yaitu anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Mulut kita bisa ngucap begini ya karena anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Mata kita bisa ngelihat, nikmat dari Allah. Lah nikmatnya kita terima tapi kita masih marah aja. Hah? Ya kagak uruk banget. Agak uruk. Lagi marah aja mau. Ya kayak bini kita aja, manyun, merengut, duit masih diambil aja gitu. Kagak uruk. Kalau kita sampai marah sama Allah. Kagak uruk. Wal makna man hazana atau man hazina boleh ya. Man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba ala Allah. Maknanya yaitu orang yang bersedih atas urusan-urusan dunianya, maka sungguh dia telah marah kepada Allah. Li'annahu lam yardo biqada'illahi, karena bahwasanya dia lam yardo biqada'illahi, tidak menerima ketetapan Allah. Ya artinya kita marah sama Allah berarti kita tidak menerima ketetapan Allah. Walam yasbir ala balaihi, dan tidak bersabar atas bala darinya, atas ujiannya. Walam yu'min biqadarihi, dan tidak beriman dengan takdirnya. Udah tuh jelas. Kalau kita marah sama Allah, kalau kita mengeluhkan apa yang sedang kita alami, berarti kita tidak menerima ketetapan Allah, tidak bersabar atas bala yang Allah berikan, dan tidak beriman kepada takdir Allah. Padahal itu rukun iman yang paling utama. Dari 6 rukun iman, yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, pada hari kiamat. Kuncinya itu adanya di ujung, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada ketetapan Allah, meyakini bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu intinya di situ. Kalau kita mengeluhkan kehidupan kita, berarti kita tidak beriman kepada takdir Allah. Artinya rukun iman kita masih kurang atuh, belum sempurna rukun iman. Makanya diancam banget tuh sama Allah.
buat orang-orang yang tidak mau menerima ketetapan Allah diancam banget. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa. Siapa yang tidak menerima ketetapanku dan tidak bersabar atas balaku, silahkan cari Tuhan lain selain aku. Ya diusir. Ya kita aja sama anak kita begitu, lo kalau nggak mau nurut minggat gitu, ngerat gitu, jangan di sini lagi. Kalau kita sama anak kita begitu. Allah juga begitu. Kalau kita nggak mau nerima ketetapan Allah, dikasih rezeki dikit kita ngeluh, dikasih badan sakit dikit kita ngeluh, itu diusir kita mau. Falyatlub rabban siwa, ya silahkan cari Tuhan lain. Makanya itu paling penting tuh intinya di situ, menerima ketetapan Allah dan beriman kepada takdir Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fa huwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Li'anna, karena bahwasanya kullama waqa'a, semua apa yang terjadi, semua apa waqa'a yang terjadi fid dunya, di alam dunia, fa huwa bi qada'illahi ta'ala, maka itu dengan ketetapan Allah Ta'ala wa qadarihi, dan takdir. Harus kita yakini itu, bahwa apa yang kita miliki ini semuanya memang sudah dijatahkan oleh Allah, dan apa yang kita alami dalam kehidupan kita semuanya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun misalkan kita kerja dari pagi, pas sorenya dapatnya dikit, ya harus kita yakini bahwa memang jatah kita yang disiapkan oleh Allah hari ini ya cuma segini. Nggak usah pakai ngeluh. Ya emang hari ini dapatnya segini, dijatahinnya segini, ya udah. Cuma emang buat menanamkan keyakinan itu masih berat. Buat menanamkan bahwa semua yang kita dapatkan ini sudah dijatahkan oleh Allah, itu masih berat. Latihannya kudu bertahun-tahun itu. Jangankan yang kayak kita, ada yang orang biasa yang udah ustadz belum tentu bisa meyakini bahwa semuanya ini memang sudah dijatahkan oleh Allah. Kadang-kadang susah. Harus kita latih diri kita. Kita latih bahwa semuanya ini memang sudah dijatahkan oleh Allah. Hari ini kita cuma bisa makan ikan teri doang, ya harus yakini bahwa memang ini sudah dijatahkan oleh Allah. Jatah saya hari ini cuma makan teri. Kalau emang hari ini kita makan sate, ya alhamdulillah, berarti jatah kita hari ini makan sate. Cuma perlu dilatih. Kalau nggak dilatih, ya selamanya nggak akan tertanam keyakinan ini. Apalagi buat kebanyakan kita memang yang pertama mengandalkan logika dan usaha kita. Kadang-kadang kita suka meyakini bahwa apa yang kita dapatkan ya memang betul-betul hasil usaha kita, bukan anugerah dari Allah. Kadang-kadang begitu. Dan lagi memang di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menjelaskan bahwa manusia itu memang tukang ngeluh kerjaannya. Ya gampangnya kayak sekarang nih, ntar panas, ntar hujan, itu aja ngeluh mulu. Dikasih panas banget ini. Ntar dikasih hujan, hujan mulu gitu. Dikasih kerjaan dikit, kerjaan nggak jarang amat sih. Dikasih kerjaan banyak banget kerjaan, capek kita. Emang manusia begitu sifatnya, tukang ngeluh. Ustadz kagak ada undangan pisan, kagak ada undangan pisan ini. Kebanyakan undangan, kebanyakan buat capek buat ini. Semalam sampai 5 tempat, 6 tempat, capek.
Itu memang sifatnya manusia begitu. Makanya perlu ditanamkan keyakinan bahwa semua yang kita dapatkan memang sudah dijatahkan oleh Allah. Semua yang kita alami memang sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga kita nggak gampang ngeluh jadi nggak gampang ngeluh. Dikasih sehat, ya alhamdulillah kita bisa ibadah dengan baik. Dikasih sakit, ya alhamdulillah berarti dosa kita lagi dihapusin oleh Allah. Emang ini dari Allah, sehat ya dari Allah, sakit ya dari Allah. Dapat rezeki banyak ya dari Allah, dikasih rezeki yang sedikit ya emang dari Allah, dijatahkan oleh Allah. Itu keyakinan seperti itu harus kita tanamkan ya. Belajar menanamkan. Ini di ujungnya tutup nih. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fa huwa bi qada'illahi ta'ala wa qadari. Karena semua yang terjadi di alam dunia ini memang berdasarkan ketetapan Allah dan takdir. Ditambah lagi kalau memang kita yakin bahwa semua ini dijatahkan oleh Allah, yang pertama kita bisa menghilangkan sifat-sifat yang buruk dari diri kita. Penyebabnya kenapa kita masih punya sifat hasad, masih punya sifat gujih sama orang. Gujih ya Bia? Kenapa sebabnya kita masih punya gujih sama orang? Karena nggak yakin bahwa apa yang kita terima dan orang lain terima sudah dijatahkan oleh Allah. Jadi dia gujih dah. Yang miskin jadi gedek sama yang kaya. Padahal kalau dia yakin emang dijatahinnya begitu, dia dijatahin banyakan, saya dijatahin dikitan, jadi nggak gedek, jadi nggak dengki, nggak hasad. Ustadz yang undangannya dikitan nggak gedek sama ustadz yang undangannya banyakan, kan gitu. Semua kalau kita yakin bahwa ini sudah dijatahkan oleh Allah, hilang tuh sifat hasad, kedengkian itu hilang. Jadi nggak iri sama orang lain. Enak amat diundang. Hilang tuh sifat hasad. Yang kedua, sifat takaburnya hilang. Ya apa yang mau saya sombongin, emang semuanya sudah dijatahkan oleh Allah. Saya dapat kebanyakan ya bukan karena usaha saya, tapi emang dijatahkan lebih oleh Allah. Dia dapat dikitan emang bukan usaha dia, emang dijatahin oleh Allah. Hilang jadi sombong. Hasadnya hilang, sombongnya hilang. Yang ketiga, riaknya juga hilang. Apa yang mau saya riakin? Emang semuanya Allah yang gerakin, Allah yang ngasih, kan gitu. Makanya dengan kita meyakini bahwa ini semua sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah dijatahkan oleh Allah, hilang semua sifat-sifat buruk yang ada di hati kita. Makanya dulu Gus Mik pernah mesen ke Gus Dur gitu. Kalau buat orang lain lihat pandangan hakikatnya, pandanglah dengan sisi hakikatnya. Kalau buat diri kita pandang dengan sudut pandang syariat, agar kita nggak gampang nyalahin orang dan nggak ngerasa benar sendiri. Jadi kalau mandang orang lain dengan sudut pandang hakikat. Artinya kita betul-betul yakin bahwa memang semuanya ditetapkan oleh Allah, dan kita yakin bahwa semuanya digerakkan oleh Allah, semuanya dijatahkan oleh Allah. Kalau sudah yakin begitu, nggak bakal sedih lagi dan nggak bakal ngeluh lagi. Pagi-pagi biar kata kagak megang duit pisan, ya tetap aja puyeng-puyeng juga. Karena kita yakin ini sudah dijatahkan oleh Allah, ya jadi nggak sedih. Ya emang belum dijatahin, ntar gak usah dijatahin. Tahu-tahu kita ada yang nganterin. Yang penting tugas kita ikhtiar ya ikhtiar aja. Yang penting tugas kita asal pagi keluar rumah menjalankan tugas sebagai khalifah, mencari maisha, itu kita kerja aktivitas seperti biasa. Tapi kalaupun dapatnya sedikit, ya lagi-lagi ya memang dijatahinnya segini oleh Allah. Jadi nggak pakai sedih, nggak pakai puyeng.
Kalau kita sedih, kalau kita ngeluh, berarti kita termasuk orang yang marah kepada Allah, tidak menerima ketetapan Allah, tidak bersabar atas ujian yang Allah berikan, dan tidak beriman kepada takdir. Jangan sampai itu. Emang mau apa diusir sama Allah? Falyatlub rabban siwa wal yakhruj min baini sama'i wa ardh. Silakan cari Tuhan lain dan silakan keluar dari bumi dan langit. Siapa yang bisa di sini? Keluar dari bumi ini Allah. Nggak bisa, nggak ada yang bisa. Hah? Cuma kadang-kadang kita kalau ama bos yang ngatur, ama atasan kita yang ngatur, itu nerima-nerimain aja. Kenapa giliran Allah yang ngatur susah nerimainnya? Kenapa? Apa karena kalau bos mah ketahuan gajinya, dan Allah kan ngasihnya nggak kelihatan deh. Makanya kalau diatur sama bos mah oke-oke aja, mau jam 2 malam ditelepon berangkat juga. Tapi buat Allah yang ngatur kita, masih banyakan ngelawan, banyakan ngeluh. Penyakit kita begitu. Yang kedua ya, dah, dikit lagi. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin liginahu faqad dhahaba tuluta dini. Dan orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya, wa man tawaddu'a, dan orang yang merendahkan dirinya li ghaniyyin kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba tuluta dini, maka sungguh dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Ya tadi tuh, ngapa kalau bos yang manggil kita buru-buru, giliran orang susah yang ngundang, yang datang dikit, dan orang kaya yang ngundang, woi lah, sampai kagak muat tempatnya, kayak luber. Tapi mudah-mudahan di sini mah kagak ada, di sini mah yang kayak begitu. Kalau di kampus saya banyak yang begitu. Giliran orang kaya yang ngatur kita, wah lah, diatur apa aja siap bos. Ya, saya kerjain. Nah coba guru kita yang ngatur, guru kita yang mesen, guru kita yang nyuruh, belum tentu tuh didengerin. Kalau orang kaya, ongkoh lagi ada bayarannya begitu. Dari guru aja yang ngatur, masih ngelawan mulu. Orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, maka sungguh dia telah kehilangan 2/3 agama. Ai li'anna syari'ata ayakuna ta'zimun nasi li ajli sholahihi wa li ajli ilmihi dunat ta'zimi li ajli ma. Artinya karena bahwasanya syariat memerintahkan, syariat mengatur ayakuna ta'zimun nasi li ajli sholahihi, bahwa memuliakan seseorang itu karena kebaikannya, karena amal solehnya, wali ajli ilmihi, dan karena ilmunya, duna ta'zimi li ajli malihi, tidak memuliakannya karena hartanya. Itu tuh, agama memerintahkan kita memuliakan seseorang karena perbuatan baiknya, karena ibadahnya, dan karena ilmunya, bukan cuma karena hartanya. Cuma kadang-kadang kenyataan di masyarakat, biar kata itu orang bener banget, kalau kelihatan hidupnya susah, omongannya kagak didengerin, jarang dihormatin orang. Giliran orang kaya, biar kata daglog banget, ibadahnya jarang, bahkan bisa jadi kagak pisan, tapi dihormatin orang karena kekayaan. Kenyataannya di masyarakat begitu banyak.
Ya tadi tuh, padahal orangnya baik, amal ibadahnya rajin, ilmunya banyak, cuma karena rada susah begitu ngundang yang datang dikit. Pas begitu orang kaya meskipun ama ngaji kagak pernah, ibadah jarang kelihatan, begitu ngundang dari sore berkumpul orang orang kaya. Kebanyakan di masyarakat kita yang ada begitu malah. Jadi menghormati orang bukan karena amal solehnya dan bukan karena ilmu, tapi kebanyakan kita menghormati orang karena kekayaan. Itu kalau kita begitu berarti agama kita sudah hilang 2/3. Kalau misalkan agama itu sejuring 3 juring berarti udah tinggal sejuring udah agama kita. Kalau istilahnya bajai berarti bannya tinggal atuh deh. Yang 2 udah kagak ada. Itu bahayanya. Udah ini. Dikit lagi Isya. Fa inna man akramal mala ahanal ilma wassolaha. Karena orang yang memuliakan harta, dia akan merendahkan ilmu dan amal soleh. Orang yang memuliakan harta, dia akan merendahkan ilmu dan amal soleh. Ya sekarang gampang aja dah. Kita lihat banyak kiai-kiai kampung yang padahal ilmunya pada dalam, amal solehnya juga luar biasa. Cuma karena penampilannya biasa aja, bajunya cuma sekedar kokoh biasa, sorbannya udah pada lecek, sarungnya juga yang kagak mahal. Dia ceramah jarang kita dengerin. Begitu yang pada ustadz-ustadz yang pada udah masuk TV. Padahal kalau kita dengerin bahasannya ya sama. Bahkan bisa jadi ilmunya jauh dibanding kiai-kiai kampung. Tapi kita lebih dengerin orang-orang yang begono dibanding nasihat-nasihat kiai kampung. Karena kita ngelihat itunya, orang mah mobilnya cakep, dandanannya mewah, rumahnya gede. Kalau ngomong dikit aja kita udah dengerin banget. Dan kiai-kiai kampung yang ilmunya padahal dalam, sampai memuruh nasihatin kita kagak didengerin pisan. Sampai memuruh. Mana yang onoma bayarannya sampai puluhan juta. Dan kiai malah tipis banget. Main HP aja. Dia ngomong sampai 1 jam 2 jam kagak mana dengerin pisan. Kebanyakan kita di masyarakat begitu. Jadi memuliakannya bukan memuliakan ilmu dan amal soleh, tapi memuliakan harta. Nah, saya sampai dipesan sama orang tua saya, Ki, lu kalau mau jadi kiai kudu punya 4G. Salah satunya gede hartanya. Karena zaman sekarang orang kalau meskipun kiai itu pinter banget, dalam banget ilmunya, kalau nggak ada hartanya kagak didengerin gitu. Beliau mesen saya begitu. Ya sekarang udah bisa udah. Iya dah. Udah terbukti sekarang. Udah kejadian di mana-mana. Dibanding kiai kampung yang pesantrennya puluhan tahun, 20 tahun, 10 tahun gitu. Sama ustadz yang baru kemarin, padahal mah bekas pelawak, bekas artis dari ustadz, itu yang didengerin dibanding sama yang mondoknya udah tahunan. Kenyataan di kampung kita sekarang begitu. Jadi menghormatinya bukan menghormati ilmu, tapi menghormati harta. Jangan sampai kita begitu. Jangan sampai. Karena kalau kita begitu berarti 2/3 agama kita telah hilang. Bahkan kalau kata orang tua saya, dibanding kita ngamplopin yang kayak Bugono sampai juta-jutaan, mendingan kiai-kiai kampung kita yang kita kasih gede, itu lebih memuliakan beliau. Lah ini mah yang kayak Bugono
Tapi mudah-mudahan besok pas maulid di sini nggak begitu Beh ya. Nah iya, yang diundang mah padahal cuma mantan pelawak diundang, bayarnya sampai belasan juta, puluhan juta. Ini Kiai Mariadi diundang, mantis banget tuh 2 lembar isinya. Mau datang dari sore gitu. Benar dong. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya, mudah-mudahan jangan sampai dah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menanamkan keyakinan terhadap takdir dan ketetapan Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.